sangat-sangat pekat. Ada aroma terapinya gitu. Dan itu sepanjang jalan gitu. Aroma terapi mengosongkan perut. Iya. Di sana air jernih langka atau gimana? Makassar. Masya Allah, luar biasa. Dulu soalnya pernah ke Bekasi, Aduh, dan Bekasi bener pas ke Bekasi itu sayangnya ke Bekasi itu daerah yang pabrik-pabrik gitu. Aduh. Jadi selain macetnya luar biasa, ramenya luar biasa, Itu itu gorong-gorongnya aja tuh udah sangat tidak bersahabat gitu loh. Kayak, Jogja jangan sampai pernah kayak gini. Makanya bersyukur banget aku dapat tempat di Jogja itu, masya Allah, luar biasa, enak banget. Oke, ya banyak yang ujian ya, katanya. Ya. Ya, kita juga. Jadi kita Harusnya belajar. ini juga sambil belajar. Ya, ini Masa aja dilempar. Belajar iman. insya Allah nanti keluar. Udah keluar. Udah keluar tuh mas masa kemarin. Oke, aku sambil duduk aja ya, karena kurang. Insya Allah. Alhamdulillah, kemarin kita belajar tentang kodok. Kalau masih ingat, ya Alun nggak ikutan ya. Jadi kita review sedikit ya. Aku sakit ya. Jadi ada yang masih ingat? Kan bisa live. Kemarin zona hidup manusia itu ada berapa? Ada? Dua. Yang pertama free will, yang kedua takdir. Free will disebutnya apa? Ada mukhayyar, ada musayyar. Kalau mukhayyar yang mana? Takdir mualaf. Kenapa tidak takdir mualaf? Mukhayyar sama musayyar. Ya. Mulai katanya satu tadi. Yang mukhayyar yang mana? Yang bisa juga. Mukhayyar yang free Will. will. Yang musayyar yang Takdir. takdir, insyaallah. Dan kemarin free will udah tahu ya, free will itu kebebasan memilih. Jadi Allah berikan kita kebebasan untuk memilih pilihan-pilihan hidup yang muncul di hadapan kita. Kayak contoh paling gampang, kalau bangun pagi kalian bisa milih habis subuh bakal tidur lagi atau tetap main. Itu bisa milih. Ya soal subuhnya wajib lah, itu nggak pilihan, itu sudah harus gitu, nggak boleh enggak gitu. Itu kewajiban. Nah sebenarnya sholat juga orang bisa milih mau sholat atau enggak gitu loh. Itu bisa milih. Jadi waktu sholat datangnya itu takdir, nggak bisa kita ubah-ubah. Ada yang bisa ubah? Berarti kalau begitu mau jadi Islam atau enggak itu juga Pilihan. Makanya kenapa beriman sama nggak beriman itu ada hukuman sama hadiah. Takdirnya. Karena nggak adil Allah itu ngasih hukuman sama hadiah, tapi itu bukan bagian dari free will. Kayak kemarin kita bahas kulit, warna kulit, misal warna kulitnya nggak terlalu putih, itu tiba-tiba ditanya, kenapa kamu kulitnya nggak putih? Dosa loh kulitnya nggak putih. Aku dosanya udah berapa? Dari kecil dosa terus gitu. Nah, jadi kan nggak mungkin, karena bukan hal yang bisa kita ubah dan kita nggak bisa milih. Tapi beriman nggak beriman itu pilihan atau bukan? Pilihan atau bukan? Pilihan. Kalau lahirnya bukan dari orang beriman, takdir. Tapi dia tetap punya pilihan nggak? Ya. Tetap. Karena Allah yang janji nggak mungkin manusia hidup itu nggak disentuh sama hidayah atau nggak tahu tentang Islam. Siapa sih hari ini nggak mungkin nggak tahu tentang Islam gitu? Apalagi sosial media udah meluas banget. Jadi mustahil banget nggak ada kabar tentang Islam. Nah, kita bahas qadha. Qadha kemarin itu simpelnya adalah kejadian atau event yang itu menimpa diri kita, gitu. Jadi kejadian unik, kejadian khusus yang nggak terjadi di semua orang. Contoh kemarin ada yang ngasih contoh musibah, banjir. Misal banjirnya di sana, sini kan nggak kena kan? Misal banjirnya di Jakarta, kita kan nggak kena. Jadi sifatnya khusus, nggak semua orang dapat. Contoh juga meninggal itu pasti, tapi caranya meninggal kan beda-beda. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena bunuh diri. Nah, menarik nih kita yang bunuh diri. Bunuh diri ini free will atau takdir? Nah, itu free will. Free will. Oke. Pilihan itu. Tapi mati itu takdir atau free will? Takdir. Terus gimana orang bunuh diri itu? Sebentar. Bunuh diri itu kan free will. Ya. Tapi pilihan salah satu pilihannya itu adalah takdir. Salah satu pilihannya Pilihan itu Iya. takdirnya itu. gimana?
Pilihannya bunuh diri. Pilihannya bunuh diri. Hilangnya oleh itu takdirnya. Nah, masya Allah, pas banget. Jadi bunuh diri itu pilihan, meninggalnya itu takdir. Jadi kalaupun dia nggak bunuh diri, Bisa ada kemungkinan nggak mati. Belum tentu mati. Belum enggak. tentu. Iya, kalaupun waktunya dia udah ajalnya waktu itu, Ya udah. Ya walaupun udah. dia nggak bunuh diri, bakal tetap meninggal. Aha. Tapi kalau dia bunuh diri, kalau itu belum ajalnya, nggak bakal meninggal. Udah kakinya patah, sininya retak gitu kan, udah sakit luar biasa nggak meninggal. Ada kejadian kayak gitu? Ada. Banyak. Ya, jadi bunuh dirinya free will, tapi meninggalnya takdir. Ya, bisa pilih. Nah, itu qadar. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Nah, hari ini kita belajar tentang qadar. Karena rukun iman itu pasangan kan, iman kepada qadar dan qadar. Kalau qadar kemarin adalah kejadian atau perbuatan yang menimpa diri kita, Udah. termasuk perbuatan juga ya. Jadi perbuatan orang lain ke diri kita, kayak kita dicemooh, kita dilempar batu, dilempar salju, Diracun. ya dilempar pujian, gitu kan juga kan. Aduh. Itu semua sifatnya kan nggak bisa kita atur, nggak bisa kita kendalikan. Nah, itu qadar. Hari ini kita belajar tentang qadar. Kemarin ada apa definisi qadar kalau dari teman-teman? Kalau qadar kan ada yang takdir besar, qadar takdir kecil, qadar takdir baik, qadar takdir buruk, qadar takdir yang tidak bisa diubah, qadar bisa diubah. Nah, jadi banyak ya definisinya. Tapi yang aku bawain qadar itu diserap ke bahasa Indonesia namanya kadar. Kadar itu tau nggak? Jumlah dikit. Nah, Sejumlah. bukan jumlah sih. Kadar itu lebih tepatnya ukuran. Nah, Jadi botol ini punya kadar, punya ukuran. Nggak bisa diisi lebih dari ukuran dia. Dan pasti emang ukuran segini, gitu. Jadi dia punya ukuran. Dan Allah menciptakan makhluknya itu semuanya punya kadar, punya ukuran. Makanya qadar itu maknanya seluruh khasiat atau karakteristik yang diciptakan Allah dan terdapat pada 3 elemen atau 3 yang bisa kita indra, yang terjangkau sama akal kita. Apa aja? Yang pertama makhluk hidup. Yang kedua tumbuhan. Manusia, kehidupan, dan alam semesta. Akal kita, indra kita cuma bisa nyampe 3 hal ini. Di luar ini akal kita nggak nyampe, indra kita nggak nyampe, gitu. Ilmu gaib, indra kita bisa nyampe nggak? Ada beberapa orang yang misalnya ya. tapi kan kemarin dibilang nggak usah percaya. Nah, aku nonton juga. Jadi Ustadz Faizar ya, kalau tahu Ustadz Faizar itu pesulap nyampein. merah. Dia bukan pesulap merahnya ya, dia yang sering bareng sama pesulap merah lah ya. Bukan pesulap merahnya, pesulap merahnya beda lagi. Ustadz Faizar itu dia spesialis dunia ruqyah, goib-goib, Oh, sama jin-jin gitu. yang biasanya itu kan tiap pagi. Bukan rutin. dukun, bukan dukun. Yang tiap pagi muncul di. Nah, di kelas 7. beda. Oh beda ya? Aku nggak tahu soalnya di Trans 7 nggak tahu. Jadi Ustadz Danu yang bisa ngelihat. Trans 7 itu pernah ada. Oh ya. Itu pernah dikritik juga. Jadi Ustadz Faizal tuh nyampein, kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, bisa berinteraksi sama jin, bahkan bisa apa yang ngomongnya, transfer atau muamalah sama jin, itu kesaksiannya ditolak. Nggak bisa, karena beda alam kita sama mereka. Nah yang bisa kayak gitu siapa? Memang ada manusia-manusia tertentu, nabi, rasul, waliullah. Syaratnya jadi nabi, bukan syarat ya, maksudnya karakteristik nabi sama karakteristik rasul itu sama. Takwanya tinggi, dosanya diampuni Allah karena mereka nggak berbuat dosa gitu. Ya, dan waliullah itu orang-orang yang dekat sama Allah. Jadi kalau dia dapat kekuatan dia atau kesaktian dia itu bukan lewat dari ibadah, kayak misalnya ada ritual tertentu, puasa mutih beberapa gitu, atau bertapa di mana, itu ditolak. Gitu. Jadi beliau punya kitabnya. Aku nggak terlalu paham karena itu wilayahnya beliau, wilayah produktivitas gitu. Jadi bukan jin-jin dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak terlalu paham. Nah balik lagi. Jadi semua makhluk ini, 3 makhluk ini punya karakteristik. Contoh manusia.
manusia itu karakteristiknya apa? Dilahirkan, meninggal, bayi, remaja, terus tua gitu. Jadi lahir, bayi, remaja, tua, meninggal. Ini umumnya, walaupun nggak semua meninggalnya ketika tua. Tapi umumnya kayak gini. Terus manusia bisa lapar, bisa ngantuk, bisa sedih. Kemarin ada yang kita masih bahas, ketika dia ditolak proposalnya dia ngerasa sedih. Itu qadar. Makanya kalau aku sampai ke siapa dulu ya? Kalau ada kerabat atau orang yang kita sayang meninggal terus kita sedih, nggak apa-apa. Nangis itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu meratap berlarut-larut. Nah itu yang nggak boleh. Tapi menangis, sedih itu qadar, nggak mungkin kita hilangkan. Karena sudah Allah tanamkan ke diri kita, gitu. Jadi yang ditanamkan dalam diri kita itu dua kemarin, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ada lapar, haus, ngantuk, buang air dan lain-lain. Keinginan ada anau, tadayun, sama al-baqa. Jadi itu semua manusia kadarnya kayak gitu. Dan manusia kadarnya kalau tertarik pasti sama lawan jenis. Gitu. Kalau sama sesama jenis itu bukan qadar. Itu sudah masuknya menyalahi fitrah. Itu penyakit dan harus disembuhkan. Ada yang mau bela? Ayo kita debat. Itu sudah jelas melenceng. Nggak ada wilayah untuk toleransi di sana, nggak ada, nggak boleh. Nah terus ada lagi api. Api kadarnya apa? Panas. Terus apa lagi? Membakar. Jadi kalau naruh kertas di api, kebakar nggak kertasnya? Kebakar. Naruh tangan di api, kebakar nggak tangan kita? Melepuh. Gitu. Jadi ini kadarnya api. Nah, juga ada kayu. Kayu kadarnya tumbuh lapuk, bisa rapuh juga, mudah terbakar. Itu sudah kadarnya. Dan yang terakhir, contohnya juga pisau. Pisau kadarnya apa? Enggak, itu sama dengan gagangnya doang. Oh nggak kelihatan ya? Gagangnya doang yang kelihatan. Tapi itu gambar pisau. Pisau kadarnya apa? Tajam, memotong, menyayat, melukai. Itu kadarnya. Nah, Nabi Ibrahim dapat mukjizat salah satunya apa coba? Dibakar tapi tidak terbakar. Jadi dulu ada yang pernah nanya ke aku gini, Mas maaf kata dia, apakah Allah itu labil? Kaget tau kan? Allah labil maksudnya gimana? Gini, dia belajar qadar juga. Kadarnya api itu kan panas mas, membakar. Tapi kok pas kasusnya Nabi Ibrahim, apinya jadi nggak panas. Berarti ini Allah labil. Dia ciptain kadarnya api itu panas, tapi kok kasusnya Nabi Ibrahim malah nggak panas. Jawabnya gimana coba? Jawabnya gimana? Atau gini yang Jawaban gampangnya gini, suka Allah. Ya. Suka Allah. Allah itu tidak terikat sama qadar, nggak terikat sama hukum alam. Iya. Jadi Allah yang menetapkan aturan, bukan berarti Allah terikat sama aturan itu. Contoh paling gampang. Tahu presiden? Nah, tahu presiden ya? Saya nanti lanjut. Kalau lampu lalu lintas itu, kalau misal lampu merah artinya apa? Berhenti. Bisa nggak presiden walaupun lampu merah dia tetap lolos? Bisa. Itu tingkatan presiden, manusia. Nah ini kita lagi ngomongin Allah gitu. Udah beda zat gitu. Ini presiden aja bikin aturan, dia bisa lewat. Terserah dia suka-suka presiden. Orang kalau ngelihat presiden kok, oh ya udah gitu. Terima aja gitu kan? Nah, presiden gitu. Nah ini Allah, jadi suka-suka Allah. Jadi terserah Allah. Nah itu namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar kewajaran, di luar kadar. Gitu. Nabi Musa membelah air. Air punya kadar bisa dipotong nggak? Nggak bisa. Gimana caranya membelah air coba? Bukan pakai pisau lagi kan? Nggak disayat lagi, cuma diketok doang. Ya kan udah beda lagi. Rasulullah pernah punya mukjizat membelah bulan cuma pakai jari. Gimana coba? Jadi itu area-area di luar kewajaran gitu. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebesaran Allah.
bahwa Allah itu maha besar, Allah maha berkehendak, Allah maha menciptakan. Terserah Allah, suka-suka Allah. Karena kita manusia terbatas, kadang nggak paham, gitu, kadang nggak ngerti. Makanya Allah jelasin banyak di Quran. Nah ini namanya qadar, khasiat atau karakteristik yang Allah ciptakan dan terdapat pada semua makhluk yang Dia ciptakan. Bahkan malaikat itu punya kadar. Tahu kadarnya malaikat? Kadarnya malaikat itu bertakwa dan nggak bisa berbuat dosa. Ya. Nah, ada ceritanya malaikat bisa berbuat dosa. Gitu. Malaikat itu suci. Dan nggak malaikat yang murka. Nggak ada. Karena sifatnya malaikat itu beda sama manusia. Iya, nggak ada. Jadi kenapa manusia itu gimana ya? Posisi manusia itu punya potensi. Potensinya dua. Jadi lebih baik dari malaikat atau jadi lebih buruk daripada syaitan. Kenapa? Kenapa kita bisa lebih baik dari malaikat? Padahal malaikat itu nggak pernah bikin dosa. Karena kita punya hawa nafsu, kita punya akal. Yang itu nggak dikasih ke malaikat. Malaikat memang dari ciptaannya nggak punya potensi berbuat dosa. Kita punya potensi, tapi kita nggak ngambil potensi itu. Berarti kita jauh lebih baik, gitu. Insya Allah. Tapi kalau ngambil, ya jauh lebih jelek daripada setan gitu. Udah dikasih akal, udah dikasih mikir, udah dikasih dalil, masih aja kelakuannya kayak setan. Nah itu lebih parah lagi. Jadi punya potensi. Maka itu yang bikin manusia itu apa ngomongnya? Aku pengennya jadi malaikat aja, Ustaz. Ya, sudah tidak bisa milih ya. Dulu kalian milihnya udah jadi manusia. Terima saja pilihan kalian. Bukan Sudah kodarnya. Kalian udah milih kok. Cuman kita lupa aja. bukan teori Darwin ini. Iya. Pra evolusi. Jadi Allah tuh sampaikan, nanti tuh kita ketika di pengadilan akhirat ditanya lagi. Karena yang milih jadi manusia tuh kalian sendiri. Ingat gak? Enggak kan? Ya emang kayak gitu sifat ujian itu. Karena nggak ingat. Nanti pas di akhirat baru ingat, insya Allah. Ada Kajian tadi kan. ketiduran. Kalian tuh ditanyain loh, mau jadi manusia? Mau hidup di bumi? Mau, ya udah diciptain lahir. Cuman gak inget aja. Nah, ada quotes di dunia self development atau di dunia motivasi itu yang namanya if you think you can, you can. Artinya apa? Kalau kamu pikir kamu bisa, ya kamu bisa. Bisa. Setuju sama kalimat ini? Ya. Setuju? Masih lagu. Yang setuju angkat tangan? Oke. Yang nggak setuju angkat tangan. Kamu yang mana? Setuju apa nggak setuju? Oke. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sekarang gini berarti, kalau kita pikir kita bisa, kita pasti bisa. Sekarang bayangkan, nih ada lampu nih di atas ya. Silau. Bukan masalah silau sih. Ada yang nyampe nggak ya lompat di sini ya? Yang paling tinggi tuh patah. Naik. Makanya pas ganti pakai itu pegang lampu nanti panas. Pakai kursi ya? Pakai dulu gitu kan. Bisa nggak kalian ganti lampunya tanpa kursi? Enggak. Pakai meja. Nggak usah pakai bantuan apapun. Aduh, nggak bisa. Pakai tubuh kalian sendiri. Aduh, pecah nanti. Tapi kalian bisa mikir bahwa kalian bisa. Coba pejamkan mata, terus bayangkan kalian lompat, pegang lampunya, terus diem sebentar di udara, terus di Air tuh enggak. Aduh ya Allah. Kita pikir kayak gitu sih. Nggak berpikir kayak gitu ya? Ya, ada masalah. Jadi sebenarnya kalimat ini bisa tepat, bisa nggak tepat, tergantung konteksnya. Nah kadang di dunia self development terutama barat itu banyak konteksnya nggak tepat. Contohnya apa? Kalau kamu pikir kamu bisa, kamu pasti bisa. Dimaksud kamu pasti bisa apa? Kalau kamu punya mimpi, kamu penghasilannya sekian, kamu jadi seseorang gini, jadi profesi ini, kamu pasti bisa. Udah pakai kata pasti. Asal ngejalanin prosesnya. Setuju nggak? Setuju? Kalau ngejalanin prosesnya iya, tapi kalau malas-malasan ya nggak usah ngarep. Oke. Setuju ya? Kalau berproses pasti dapat hasilnya. Ya. Iya. Berproses tuh lebih baik. Terus kasusnya Rafathar gimana itu? Oh iya, aku lupa ada Rafathar. Hah? Rafathar prosesnya apa? Bisa kayak Raya. Terlahir di dunia. Nah, Tapi ada itu kerja keras nggak ya? nggak pakai. Sekarang gini, kuli bangunan sama pejabat misalnya, Aduh. kerjanya lebih keras siapa? Kuli. Kuli. Tenaganya lebih habis tenaga siapa? Wih. Gajinya lebih gede siapa? Aduh. Pejabat. Sesuai nggak? Enggak, Enggak. bener.
Kenapa sih aku? Gimana? Dapat kokai. Katanya semakin kerja keras nanti bisa dapat bahkan melebihi orang lain gitu. Kerja kerasnya baru sih. Sensitif. Lanjut. Sensitif lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, kita hidup itu nggak 100% di wilayah free will. Kita ada wilayah takdir, ada qada dan ada qadar. Jadi nggak akan 100% sesuai planning kita. Makanya Allah sampaikan di Quran itu jangan pakai kata aku janji atau aku pasti, tapi pakai insya Allah. Karena kita lemah, itu tuh untuk nyadarin kita tuh lemah, kita terbatas. Tapi kadang-kadang orang salah maknain kata ini. Insya Allah aku kata bisa. Nah, jadi kamu bisa nggak? Insya Allah. Ya, insya Allah bisa. Loh, jangan insya Allah dong, bisa atau enggak? Nah, Jadi akhirnya definisi insya Allah tuh jadi turun. jadi mungkin. Jadi jatuh gara-gara apa? Gara-gara muslim itu sendiri. Kalau jawabannya insya Allah berarti masih 50-50. Padahal insya Allah itu kemungkinan persentasenya lebih tinggi daripada kata aku janji pasti dapat. Nah, itu. Insya Allah lebih tinggi dari itu, bukan lebih rendah dari itu. Nah, apa makna insya Allah? Insya Allah itu aku pasti datang, kecuali Allah berkehendak lain. Kata-kata Allah berkehendak lain itu berarti di luar wilayah kita. Misal ada orang tua sakit harus nemenin, iya, atau kita yang sakit harus berhenti, atau tiba-tiba di jalan kena kecelakaan, atau tiba-tiba hujan deras badai petir, itu baru nggak jadi. Tapi kalau cuman, aduh males, tapi kan tadi cuma insya Allah, ya udah deh, Harusnya bisa, dari awal itu nggak masuk gitu. janji. Itu maka masuk dalam kategori janji atau hutang, dan itu maksudnya nggak amanah. Maka hati-hati dengan kata insya Allah. Definisi insya Allah itu bukan 50-50. Insya Allah itu kita pasti bisa kecuali Allah berkehendak lain. Gitu. Paham ya? Balik lagi ke materi. Nah, sunatullah itu muncul dalam dua bentuk di kehidupan kita. Dua bentuk itu apa? Proses dan hukum sebab akibat. Ini namanya sunatullah. Ini harus paham banget dan harus ngerti banget karena penting. Proses itu apa? Proses itu rangkaian tahapan atau tindakan yang terjadi untuk sampai pada akhir tertentu. Jadi ranking 1 bisa ujuk-ujuk nggak? Nggak bisa, pasti harus belajar. Jadi atlet sepak bola kayak Cristiano Ronaldo bisa ujuk-ujuk nggak? Nggak bisa. Tapi kok ada yang ranking 1 tapi dianya diem aja gitu, ngomongnya nggak belajar semalam. Itu berarti bohong belajarnya itu. Iya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin nggak belajar kalau kayak gitu. Dapat dari mana, di wangsit atau gimana, kan nggak mungkin. Nah, Cristiano Ronaldo itu punya temannya main ke rumah dia, dan temannya ketika wawancara bilang aku nggak betah kalau bertamu di rumah Ronaldo. Kenapa? Pertama, aktivitasnya ngebosenin. Kedua, makanannya nggak ada yang enak. Jadi aktivitas Ronaldo apa? Bangun, olahraga. Makan itu nggak ada yang enak makanannya, karena healthy food yang benar-benar healthy gitu, benar-benar sehat tanpa tanpa tambahan perasa dan lain-lain. Jadi udah makanannya nggak enak, aktivitasnya membosankan. Itu yang bikin dia jadi pemain terbaik dunia. Proses. Dan itu nggak ujuk-ujuk. Dari kecil dia udah latihan. Dari kecil latihan. Makanya kalau orang bilang pemain bola terbaik itu dilahirkan dengan bakat, itu keliru banget. Pasti ada latihannya, ada prosesnya. Sebagaimana pisau itu kalau nggak diasah pasti tumpul, nggak bisa ngomong. Berarti semua orang lain tuh nggak punya bakat. Punya. Maksudnya pas lahirnya. Walaupun benar. Pas lahirnya coba ada. Kalau benar bakat. Bakat kalau nggak dikembangin ya sama aja. Kan tadi analoginya pisau. Kalau nggak diasah pasti tumpul. Allah itu tempatkan, Allah itu ciptakan kita plus sama potensi untuk jadi amalan terbaik kita itu apa? Khalid bin Walid, amalan terbaiknya apa? Panglima perang. Abdurrahman bin Auf, amalan terbaiknya apa? Harta, bisnis, pedagang. Tuh bisnis bukan yang betalis tuh. Masih ngomongin kapitalis. Jadi beda-beda, punya potensinya masing-masing. Ada yang potensinya desainer, tapi dia nggak bisa public speaking. It's okay. Ada yang bisa public speaking, tapi nggak bisa mendesain. Memang potensinya bukan desain, tapi public speaking. Gimana caranya potensi itu ditemukan, terus jadi amalan terbaik.
Itu nanti next dibahas insyaallah. Nah, kalau hukum sebab akibat itu hubungan antara sebuah kejadian atau penyebab dengan kejadian yang lain atau akibat. Kejadian kedua adalah konsekuensi dari kejadian yang pertama. Contoh paling gampang, kalau melanggar aturan pasti dapat hukuman, dapat SP misal. Kalau kerjaan dapat SP1, SP2, SP3 itu pasti ada sebabnya. Gak mungkin tiba-tiba, kecuali bosnya emang iseng aja gitu. Itu kan sebab juga, bosnya iseng, sebab gitu. Jadi sebab, pasti semua punya sebab, ada akibat. Nggak mungkin enggak. Karena Allah sampaikan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, kadar, qadar, ada ukurannya. Nah, contoh-contoh sunatullah ini kalau di kehidupan kita ya, itu akhirnya jadi ilmu-ilmu yang bercabang-cabang, ilmu dunia. Sunatullah itu kan hukum alam. Hukum alam itu ilmu dunia yang akhirnya ilmu dunia ini dipelajari sama manusia, berkembang, akhirnya pecah jadi banyak ilmu. Kedokteran, geologi, psikologi, mesin, manajemen, biologi dan lain-lain itu semua ilmu sunatullah. Semuanya. Kedokteran misal, anatomi tubuh. Balik lagi karakteristik manusia. Ada nggak yang jantungnya di kepala? Aduh. Nggak ada. Di luar nalar. Iya, nggak bisa kan? Memang kadarnya manusia itu jantungnya di sini, di dada. Gitu. Ada nggak yang matanya tiba-tiba pindah tukar sama mata kaki? Nggak bisa. Makanya ilmu kedokteran itu udah pasti. Kenapa? Karena hukum alamnya seperti ini. Gitu. Psikologi, lalu mau masuk psikolog nih. Psikologi manusia punya gorizah, punya kebutuhan juga. Maka itu sudah kodarnya. Itu digali dari mana? Dari ilmu sunatullah, ilmu dunia. Nah, makanya yang kalian pelajari hari ini itu semua ilmu sunatullah. Gitu. Dan harus serius. Kenapa? Nanti kita bahas. Harus serius kenapa? Karena sukses dan gagal itu ditentukan juga salah satu parameternya dari sunatullah. Walaupun nggak keseluruhan. Karena tetap hasil itu ada di area Allah, bukan di area kita. Gitu. Jadi, tapi tetap harus menjalankan proses dan sebab akibatnya. Nggak mungkin bisa public speaking kalau nggak belajar ilmu public speaking. Nggak ada orang ceritanya tiba-tiba tidur bangun-bangun jago public speaking tanpa belajar sama sekali. Iya, cuma ada di film. Aku pernah nonton film, aku lupa judulnya ya. Jadi dia suka pemain basket, tapi dia nggak bisa main basket sama sekali. Terus tiba-tiba si bakatnya pemain basket profesional ini pindah ke dia. Iya, gara-gara salaman gitu. Terus pemain basket profesional nggak bisa main basket lagi karena bakatnya pindah ke orang ini. Orang ini tiba-tiba jago. Itu tuh hasil imajinasi, ide-idenya orang-orang aja. Kenapa? Enak ya kalau misal bakat bisa diambil kayak gitu aja gitu. Jadi kerja keras, iya, kerja keras orang bertahun-tahun kita ambil. Ya, kriminal itu. Nah itu nggak bisa. Belum masuk ke kriminalnya dulu ya, masuk ke possible atau enggak dulu, gitu. Bisa atau enggak dulu gitu, nggak mungkin, gitu. Nggak bisa, udah nggak bisa. Nah jadi sukses dan gagal juga ditentukan sama proses dan sebab akibat juga. Maka jalankan sunatullah ini. Kalau mau sukses masuk UI misal, mau masuk UGM, mau masuk ITB ya belajar, nggak bisa nggak? Tapi kalaupun udah belajar tapi nggak masuk, itu udah takdir. Balik lagi. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Balik lagi, yang dinilai sama Allah free will, mukhayyar, prosesnya kita, bukan hasilnya. Hasil itu urusan Allah. Makanya bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, tapi bisa jadi juga kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Itu. Aku dulu pernah diterima kerja pertama kali lulus kuliah, belum lulus sih, belum wisuda bahkan, udah ngelamar kerja, udah diterima di Jakarta, tinggal tanda tangan kontrak, udah selesai semua, tapi akhirnya tak tolak, tak berhenti, walaupun udah interview dan lain-lain, udah tes dan lain-lain. Gara-gara apa? Cuman karena ternyata ini outsourcing dan aku bisa dioper kemana aja, termasuk ke bank, ke pegadaian dan lain-lain. Terus aku bilang, bisa nggak Mbak milih dan nggak harus ke sana? Karena ada syariat yang nggak bisa aku langgar. Oh nggak bisa Mas, oh ya udah kita skip, berhenti di sana. Padahal
Wah itu kesempatan banget, momen banget. Dari sana ngelamar lagi nggak diterima-terima. Maksudnya kayak yang lain gitu. Akhirnya kepikiran, ya Allah pengen dapet di Jogja. Bismillah. Nah, nyari loker-loker di Jogja. Set. Terus alhamdulillah Allah kasih dapet di Jogja. Senang banget. Nah itu akhirnya belajar di sana. Aku ingat-ingat lagi momen-momen dulu. Itu walaupun udah di depan mata, walaupun bisa aku ambil, tapi karena free willku, ya udah aku tolak aja. Bisa jadi aku emang suka, tapi banyak keburukannya, banyak mudaratnya. Nah ini yang di Jogja, tempat baru, lokasi baru, aku gak punya saudara di sana, gak punya teman di sana, tapi ambil aja lah. Karena Bismillah, Allah ridho gitu. Ya udah ambil aja. Alhamdulillah sampai kayak sekarang. Nah ini yang namanya sunatullah. Ini gak perlu. Ya, jadi ini tuh ngomongin proses sebenarnya. Dari kita bayi, prosesnya kan paling cuma duduk. Nanti udah agak gede mulai ngerangkak. Terus dari ngerangkak mulai bisa berdiri mulai bisa lari, jalan dan lain-lain. Jadi bahkan manusia pun butuh yang namanya proses. Ada yang di sini pernah lihat bayi baru lahir langsung bisa nyanyi gitu? Nggak bisa. Ini nggak mungkin. Nah makanya juga Quran, bahkan Allah contohkan Quran itu turunnya berangsur-angsur, berproses sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kalau diturunkannya jeblek langsung kaget Pak. Bahkan dulu masa perbudakan awal-awal, jadi perekonomian Arab itu dulunya ditunjang sama perbudakan. Perbudakan tuh bisnis yang luar biasa gede, dan perputaran uang di sana gede. Jadi kalau perbudakan itu langsung di Nah soalnya ini serius? Bukan. Soalnya ini kata Faza, mereka berdua suka memperbudak aku. Waduh, bukan itu ya? Itu lebih ke fitnah sih. Kata lo ya. Jadi kalau perbudakan langsung di stop, perekonomiannya hancur. Ini bisa malah bahaya gitu. Makanya berangsur-angsur. Makanya turunnya pelan-pelan sesuai sama konteks, kejadiannya apa, terus Allah kasih jawaban-jawaban dan solusinya. Dan juga dakwahnya Rasulullah itu punya proses. Rasulullah dapat wahyu, nggak tiba-tiba langsung, Islam menang. Enggak. Ada prosesnya. Dari rumah Arqam bin Abi Arqam gitu, terus dakwah diam-diam. Habis dakwah diam-diam punya kekuatan, punya sahabat-sahabat baru yang lebih kuat, lebih punya kuasa, baru dakwahnya terang-terangan. Dakwah terang-terangan ditolak, pindah ke Madinah, di Madinah bikin negara, bikin pemerintahan, punya kekuatan lagi, balik lagi ke Mekah buat futuhat, pembebasan, baru di sana berkuasa di Mekah juga, pembebasan Mekah. Jadi ada prosesnya. Jadi itu panjang. Problemnya adalah banyak generasi hari ini nggak belajar proses. Nah, makanya disebut generasi instan. Kenapa? Karena rata-rata semua sekarang tuh instan. Beli baju, set, selesai. Dari rumah doang, set. Mau makanan, GoFood, selesai. Jadi bahkan rata-rata data itu ya, banyak bisnis baru itu lahir setiap tahunnya. Tapi banyak juga yang langsung mati. Kenapa? Karena harapan orang ketika buka bisnis, anak muda terutama, satu hari itu bisa langsung sukses, atau maksimal 1 pekan. Jadi kalau dia buka bisnis 1 pekan itu sepi, itu udah nggak bisa ganti lagi bisnisnya. Jadi memang ada proses. Makanya banyak memes atau jokes gitu kan, generasi sekarang tuh apa ya? Gen Z. Aku nggak bakal bilang ke salah satu gen sih. Maksudnya ini tergantung pendidikan aja sebenarnya. Bahkan milenial pun ada yang kayak gitu. Baby boomers bahkan ada juga yang kayak gitu. Banyak sebenarnya. Tergantung pola pikir dan pendidikan sebenarnya. Walaupun mayoritas ya Gen Z, mayoritas. Makanya kalau mindsetnya masih instan, ini gagal, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah pun mengajarkan kita tentang proses itu dari penciptaan bumi. Aku pernah bilang kan, Allah bisa kan bikin bumi itu sekali jadi instan, bisa, tapi nggak Allah lakukan. Allah lakukan berproses, berangsur-angsur. Salah satunya dari para ulama itu, salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah Allah mengajarkan proses di sana. Semua itu punya sunatullahnya, punya prosesnya. Makanya balik lagi, sukses dan gagal itu ada proses dan ada sebab akibatnya. Contoh selanjutnya itu dari proses. Nah, yang sekarang ngomongin tentang sebab akibat. Sebab akibat ada satu faktor sebab atau cause bahasa Inggrisnya, ada akibat atau efek.
Contoh kasus paling gampang, ada dua penceramah kita ngomongnya, dua penceramah misalnya. Ada si A dan si B. Oke. Secara keilmuan beliau sama-sama bagus. Secara niat beliau sama-sama benar. Dan secara ibadah beliau sama-sama konsisten. Jadi gak ada perbedaan di sana. Perbedaan dalam bab akidah, iman, ibadah itu sama insya Allah. Ini contoh kasus saja. Contoh kasus. Bedanya apa? Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah ketika ngisi, yang A itu nggak belajar public speaking, dan yang B itu belajar public speaking. Oh. Bedanya di sana doang. Karena kita fokus hari ini adalah sunatullah kan, sebab akibat. Terus si A ngisi, set, tapi jamaahnya banyak yang ngantuk, banyak yang bosan atau banyak yang akhirnya pulang. Terus tiba-tiba ada satu jamaah yang nyamperin penceramahnya terus bilang, "Afwan Ustaz, sebenarnya materinya bagus, cuma kalau dikemas dengan lebih menarik kayaknya bisa lebih bagus nih Ustaz," gitu. Terus si penceramahnya bilang, "Ya afwan akhi," gitu. Yang penting niat kita lurus, yang penting niat kita lillahi ta'ala, yang penting niat kita baik. Nanti insya Allah hadirkan juga orang-orang yang tertarik, orang-orang yang suka. Jadi nanti tergantung niatnya mereka aja, tergantung hatinya mereka aja. Itu yang pertama. Yang kedua, si Ustaz B, penceramah B ini dia belajar public speaking. Jadi pas ngisi berapi-api, tapi kadang dia bikin emosinya turun, ada nangisnya. Terus nanti semangat lagi, nanti dipermainkan lagi, ketawa-ketawa sedikit, jokes-jokes lagi. Jadi jamaahnya nggak bosan. Ada yang kadang ketawa kencang, ada yang nangisnya juga, ada yang penasaran juga, menarik, diikutin sampai dari awal sampai akhir. Nah ini judulnya adalah hukum sebab akibat. Si penceramah A punya sebab adalah komunikasinya buruk karena tidak belajar public speaking, sehingga pesan yang disampaikan tidak efektif. Itu akibatnya. Sedangkan si penceramah B belajar public speaking sehingga komunikasinya baik, dan akibatnya adalah pesan tersampaikan secara efektif. Sekarang tahu bedanya di mana? Secara keimanan sama, secara ibadah sama. Bedanya di sunatullah, ilmu dunia yang hari ini banyak diremehin. Cuman gara-gara tadi, yang penting niatnya lillah. Jadi niat lillah itu di apa ngomongnya? Jadi alasan. Iya, jadi alasan untuk tidak belajar ilmu public speaking atau untuk tidak belajar ilmu sunatullah, ilmu duniawi. Gitu. Jadi nggak belajar itu cuma karena tadi. Padahal Allah ciptakan kita lengkap sama SOP-nya, lengkap sama aturan-aturannya. Nggak bisa kita keluar dari sana. Gravitasi misal, pernah lihat Hafiz Quran 30 juz tiba-tiba bisa terbang sana sini? Ya secara keimanan luar biasa gitu. Tapi itu beda bab. Qadar itu mengikat semua manusia, mau dia soleh, mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia siapapun, itu mengikat. Makanya jangan heran kalau orang kafir itu ada yang kaya-kaya misal. Ya udah, memang mereka menjalankan sunatullah, mereka belajar bisnis, belajar ini, belajar itu. Ya kaya, Allah Maha Adil. Salah satu sifat adil Allah adalah barang siapa yang berusaha dia nanti dapat, gitu. Insya Allah. Makanya kalau standar kaya itu adalah beriman, orang kafir itu di bawah jembatan semua, bahkan jadi pengemis semua misal. Tapi faktanya enggak kan? Maka standar kaya itu bukan ditentukan dari beriman atau enggak. Ada bab rezeki juga, ada bab sunatullah juga, diikuti sama bab sunatullah. Sebentar. Kalau misalnya faktor keimanan itu yang menunjukkan kekayaan, terus kenapa biasanya keimanan itu selalu dipisahkan dari duniawi gitu? Padahal kan kekayaan itu pun nikmat duniawi gitu. Ya, karena balik lagi ke episode sebelumnya, namanya pemisahan dunia dan Akhirat. agama. Sekularisme ya. Apa namanya? Sekularisme. Sekularisme. Jadi mindsetnya udah kayak gitu. Padahal Ustaz pun ngajarin, bisa jadi orang yang kaya raya itu, beliau itu hatinya lebih bersih daripada ada orang yang miskin. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia kaya raya, Allah titipkan harta ke dia itu jauh lebih bermanfaat untuk umat, untuk agama. Nah, si miskin ini nggak bisa sabar sama kondisi dia, makanya dia judi, dia minum minuman mabok, gitu, dan lain-lain. Maka nggak selalu faktor harta itu jadi penentu seseorang itu baik atau enggak, gitu. Jadi
faktornya, makanya Allah sampaikan itu Allah nggak lihat kita dari harta, dari bentuk rupa, dari wajah dan lain, tapi Allah lihat dari kita dari keimanan, ketakwaan hatinya. Nah itu, jadi nggak selalu jadi standar. Nah, disampaikan juga bahwa akhirnya hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang. Dimanapun dia menemukannya, dialah yang paling berhak mengambilnya. Maksudnya apa? Di buku aku baca itu, hari ini banyak ilmu-ilmu dunia ditinggalkan sama kaum muslim. Padahal dulu tahu penemu-penemu pesawat, penemu ilmu kedokteran, penemu kamera, penemu ilmu bedah kedokteran, rata-rata orang muslim kan? Orang muslim, karena beliau-beliau paham ilmu sunatullah. Tapi hari ini karena dipisahkan tadi gara-gara sekulerisme, orang merasa dunia itu bukan bagian dari akhirat, bukan bagian dari ibadah, maka akhirnya umat muslim loyo, tumpul. Gitu. Jadi nggak lagi mendalami ilmu sunatullah. Karena bagi mereka apa? Yang penting akhirat. Kejar akhirat. Dunia ya biarlah milik mereka orang kafir kan. Kita akhirat aja, ibadah aja. Ini salah satu. Makanya Ustadz Nopri Adi Hermani, salah satu guru juga, menyampaikan siapa yang serius mendalami sunatullah, siapa yang serius menguasai sunatullah, maka dia jadi pemenang. Dan siapapun yang menyepelekan dan meninggalkan ilmu sunatullah, siap-siap jadi pecundang. Gitu. Ada yang mau jadi pecundang? Enggak. Mau jadi pemenang? Aku mau jadi pecundang. Karena pendek. Aduh. Itu maksudnya gini ya, layarnya pendek. Nah, ini pun disampaikan sama Ali bin Abi Thalib dulu. Beliau sampaikan apa? Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Maksudnya apa? Mau kamu bikin kajian yang isinya bahas agama, bahas tentang Allah, tapi kalau nggak dipersiapkan dengan baik, bisa kalah jauh pamornya sama konser-konser yang itu isinya maksiat, isinya aurat, isinya minuman keras, tapi dipersiapkan dengan baik. Tahu orang bikin konser itu luar biasa persiapannya, posternya keren, iklannya, budgetnya luar biasa, dipikirin konsepnya, panggungnya kayak gimana, lightingnya kayak gimana. Tapi beberapa kajian posternya seadanya, fontnya ada 12, warnanya nabrak-nabrak. Aduh. Iya. Ada kan? Ada. Ada. Aku bukan mendiskreditkan, jadi bukan menghina atau gimana, tapi ini faktanya. Ini faktanya gitu. Makanya pernah ada yang nyamperin aku, Mas, kok sekarang orang lebih suka maksiat ya, tapi kajian pada balas datang gitu. Bentar, posternya gimana? Temanya apa? Bahasa yang disampaikan sesuai sama enggak gitu. Jadi lagi, karena merasa membawa agama Allah, maka meninggalkan sunatullah, meninggalkan namanya ilmu copywriting, meninggalkan namanya mencari keresahan audiens, menentukan target customernya atau target audiensnya, menentukan permasalahan atau keresahan apa yang mau dijawab, itu semua dihilangi. Gitu. Tiba-tiba keluar judul ini, oh mereka harus tahu ini, mereka harus tahu ini. Tahu Ustaz Hanan Attaqi? Tahu ya? Gak mungkin kayak tahu Ustaz Hanan Attaqi kan? Awal pertama kali beliau pulang dari kuliah di Kairo itu, kalau nggak salah bercerita itu 7 tahun atau berapa tahun gitu, beliau ceramah itu sepi terus. 7 tahun awal, 7 tahun loh. Kenapa? Karena pakaian beliau itu pakai jubah putih panjang, pakai sorban, nggak bayang kan? Itu udah kayak gitu, udah kayak gitu. Pakai sorban, bahasanya luar biasa tinggi, masya Allah. Sepi. Padahal target beliau anak muda. Sekarang pakai kayak gitu top ya. Padahal target beliau anak muda. Nah, yang dibawain bagus atau enggak? Bagus. Benar atau enggak? Benar. Agama atau bukan? Agama. Tapi balik lagi, ada sunatullah. Maka beliau ubah gayanya, beliau ubah bahasanya, beliau ubah penyampaiannya. Akhirnya gimana? Rame, luar biasa. Sunatullah balik lagi. Jadi tetap bakal terikat sama sunatullah. Makanya penting buat kalian belajar hard skill dan soft skill. Muslim penting nih belajar ini. Hard skill itu apa? Hard skill itu keterampilan teknis dalam penerapan ilmu pengetahuan. Pokoknya ilmu-ilmu teknis lah, matematika, fisika, praktik dan lain-lain. Tapi kalau soft skill lebih ke interpersonal skills dan intrapersonal skills, kayak relationship, ngobrol sama orang, public speaking, networking gitu. Jadi apalagi banyak lah soft skill. Nah contoh-contohnya soft skill ini kayak gini: manajemen diri, inovatif, kepemimpinan, berpikir kritis dan kreatif, manajemen stres, manajemen waktu, itu soft skill semua. Jadi harus belajar gini juga.
Makanya selain belajar di sekolah, kalian juga harus belajar menambah soft skill kalian. Ya, dari mana? Baca buku bisa, tanya-tanya sama gurunya bisa, manajemen waktu yang bagus itu gimana sih? Kalau mau dekat sama orang ngobrolnya gimana sih? Gitu. Nah ini insya Allah kalau kalian kuasai hard skill dan soft skill, kalian kuasai ilmu sunnatullah, kalian ngerti posisi ilmu sunnatullah itu di mana, insya Allah muslim nanti ke depan dari kalian generasinya dimulai sukses semua, jadi orang-orang besar. Itu insya Allah. Jadi penghafal Quran yang jadi dokter bedah, ada juga penghafal hadis yang jadi programmer. Jadi bab-bab itu nggak ditinggalkan, tapi di ilmu dunia tetap ada prestasinya, ada bidang yang dia spesialisasi. Itu insya Allah. Barakallahu fikum. Kurang lebih mohon maaf, kita masuk sesi tanya jawab kalau yang mau tanya. Ya, monggo. Itu tadi kan yang ngebahas kodar itu kan yang permasalahan siapa sih yang tadi di kodarnya apa itu? Yang mana? Yang iya Nabi Ibrahim yang kodarnya Oh iya. kan bilangnya suka-suka Allah kan. Betul. Nah itu terus untuk lingkup yang lebih kecilnya itu presiden, soalnya dia yang punya hukumnya itu. Iya. Nah kalau misalnya kayak orang bikin cerita gitu, misalnya contohnya Haji Meisayama, dia kan bikin konsep dunianya sendiri, ceritanya sendiri, dan dia tuh memperlakukan orang-orang di dunianya itu tuh suka-suka dia sendiri gitu. Itu kesannya tuh kayak main Tuhan gak sih? Itu kan orang. Iya, tapi tuh terkadang beberapa orang tuh bakal yang emosinya nyantol itu bakal bilang itu main Tuhan gitu. Fiksi gitu kan? Yap. Iya. Aku belum mendalami itu sih. Berarti Karena Spider-Man juga gitu ya? Iya, kurang lebih gitu harusnya. Iya, soalnya aku belum, jadi dia nggak punya ilmu di sana, nggak tahu batasan di mana sih sebenarnya muslim itu batasannya sampai mana gitu. Karena soalnya beberapa ustadz juga kan ada yang bikin komik untuk menggambarkan peran manusia itu apa dan apa-apa gitu. Aku nggak tahu apakah batasannya di niat atau batasannya di mana, itu belum ada ilmunya. Jadi belum bisa jawab sih. Gitu. Maaf ya. Dalami aja sendiri. Mungkin bisa tanya ke ustadz yang lebih capable yang paham ilmu fikih dan lain-lain. Ustaz Hamzah. Ajar fikih kan? Nah itu coba bisa. Dalami dulu. Tanya. Bagaimana Ustaz? Jadi mangaka yang Siap-siap bikin dunia sendiri. Naruto hukumnya apa tak? Aduh. Kan dunia sendiri Naruto ya. Boboiboy. Gitu. Oh iya, ada ya, aku lupa. Soalnya ada beberapa manga itu aku baca juga komik-komik, dia nyentuh konsep ketuhanan, aspek ketuhanan. Nah, Jadi mereka kadang bikin- sampai kontroversial Nah kan itu, itu. kalau yang sejauh aku pahami di bidangku ya, itu asal tidak masuk ranah akidah, gak masalah. Bidangku tuh maksudnya bacaan-bacaan atau buku-buku terkait ilmu self development. Karena dia masuk ranah akidah. Ranah akidah itu maksudnya apa? Menyenggol konsep ketuhanan dan keimanan. Contoh, Allah jelas di Quran itu nyampein bahwa manusia diciptakan tujuannya apa? Udah ada clear di Quran. Tapi ada orang bikin konsep namanya nihilism. Dia sampai bahwa kita tercipta di dunia ini, terlahir di dunia ini tanpa tujuan. Jadi karena kita nggak punya tujuan, kamu hidup bikin tujuan sendiri. Nah itu kayak biasa. Up delivery itu bagus banget, luar biasa. Itu dia belajar storytelling, makanya bagus dan banyak terhipnotis di komennya. Masya Allah, Masya Allah loh. Itu bahaya. Nah, aku nggak tahu kalau di konsep fiksi tadi itu gimana. Iya sih, soalnya ada itu aku Gramedia tuh nemu komik gitu, jadi itu ceritanya konsepnya tuh dua lawan manusia, dan itu di salah satu pertarungannya tuh ada Zeus lawan Adam. Iya. Nabi Adam, beneran Nabi Adam, terus diliatin ada orang Muslim di situ bilang Nabi Adam tuh bapak gitu, jadi kayak Itu kayaknya pernah lihat Netflix gitu. Ya di Netflix ada animenya. Orang tua atau apa itu? Iya. Ya itu termasuk yang ngawur. Nah aku tuh kepo itu hukumnya bagaimana. Aduh deh. Gak tau ya, nanti tanya Ustaz. Tapi
kok diperjualbelikan? Kemarin itu loh. Emang standar mereka syariat. Nah. Standar mereka kan nggak syariat. Kalau gitu ceritanya kenapa riba hari ini halal gitu? Kan riba haram sampai hari ini. Mana-mana riba haram, tapi masih ada peribaan gitu. Jadi standar mereka bukan syariat. Nggak bisa jadi standar gitu. Mereka nggak bisa jadi standar. Jangankan mereka ya, kan ustadz pun kan bisa jadi standar. Ulama pun kadang nggak bisa jadi standar. Karena balik lagi standarnya Muslim apa? Hadis dan Quran, sunnah dan Quran. Nasnya tapi butuh usaha. Jangan langsung balik ke Quran dan hadis tanpa punya ilmunya gitu. Nah, itu bahaya. Quran dan hadis gitu. Tapi nggak punya ilmunya itu bahaya. Iya. Kalau nggak punya standar. Betul. Setuju. Iya, kan kebebasan. Jadi, iya batasan. Bahkan buat kebebasan pun nggak bakal pernah bebas-bebas. Bahkan demokrasi yang katanya kebebasan, bebas nggak? Nggak ada peraturan. Padahal dasarnya kebebasan, freedom of speech, freedom of apa lagi, kepemilikan. Akhirnya aku bener. Berkata, penyampaian pendapat sama apa gitu. Ada 4 pokoknya. Jadi kebebasan tapi nggak bebas. Makanya kita tuh sebenarnya bukan makhluk yang bebas. Kita makhluk terikat sama aturan. Itu udah kodratnya kita. Kita butuh aturan. Itu kodratnya kita. Makanya kita ada atadayun. Butuh zat yang lebih tinggi dari kita. Jadi apa? Jadi pegangan buat kita atau jadi sandaran buat kita. Karena kita makhluk yang terikat sama aturan. Itu kodrat sama kadar tadi kodrat. Itu beda dikit apa enggak beda? Kodrat itu motornya itu. Kodrat dari sisi bahasa aku belum belajar sih, belum paham. Maksudnya kodrat itu apa ya? Tujuannya apa? Belum belajar secara sisi bahasa, jadi aku belum bisa jawab. Kalau kodar bisa, kalau kodar sudah Ya, ini. satu kan. Ya, insya Allah sama satu stafnya nanti sudah paham. Insya Allah. Lebih berilmu daripada aku. Insya Allah lebih berilmu lah daripada aku. Aku tuh siapa sih yang kemarin sore gitu. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Itu kan mungkin memperkuatannya dulu aja gitu. Apa? Oh iya yang tadi. Tadi memperkuat itu yang menjadi pertanyaan. Yang punya kita kan begini. Mungkin karena dulu kan banyak apa ya referensi membaca seperti itu. Betul. Itu apakah dilanjutkan dia apa ya berimajinasi dengan buku itu yang tanpa maaf ya seperti standar tadi kita kan punya standar kan Iya. masalahnya gitu masalahnya kalau dia menelan buana dengan sendirinya takut nanti ya ambruk gitu betul memang kata Ustaz tadi memang itu harus paham Al-Quran dan hadis ini ya itu mau dilanjutkan atau berhenti dulu mencari gitu partner untuk mengimbangi biar ya maaf ya pikirannya Ilwa itu nanti tidak kacau kesana sini atau tetap lanjut enggak kok ada standarnya kok. atau standarnya ada tapi belum kuat gitu. Oke. Gitu. Itu berarti gimana Kak? Sebenarnya kalau di Islam itu berilmu dulu baru berbuat. Standarnya sebenarnya itu. Makanya dulu Umar bin Khattab kalau ada orang mau berdagang di pasar itu ditanya dulu, kamu paham fikih muamalah nggak? Paham fikih berdagang nggak? Oh belum Umar, belajar dulu. Tapi kan yang mana kreativitasnya hilang nanti. Jadi enggak sampai hilang. Iya. Kan masih ada referensi lain sama Hanya tidak masuk meluruskan. Nah ya. Jadi Selama ranahnya kreativitas itu sebenarnya kan dari dari pembelajaranku kita butuh batasan untuk bisa kreatif. Makanya tahu ikan rokok. Ikan rokok tuh nggak pernah ngeliatin rokoknya. Enggak. Nggak pernah. Itu namanya kreatif. Itu berat tuh ikan. Jadi betapa kreatifnya para pembuat iklan rokok ketika mereka punya larangan boleh iklanin rokok tapi nggak boleh ada rokoknya. Gimana coba iklannya sesuatu pada produk utamanya itu. Life is never flat. Makanya mereka kreatif di sana. Itu cerita tuh. Nah makanya dalam konsep Islam kreatif itu tetap boleh asal batasannya jelas. Nah batasannya syariat. Asal syariatnya kuat, bukan kuat sih maksudnya batasannya ada, maka bisa kita kreatif di sana. Malah jatuhnya kalau nggak punya batasan itu bukan kreatif,
tapi ngalor ngidul, imajinasinya kemana-mana, nggak jelas. Makanya kayak tadi komik yang Adam sama Zeus berantem, itu kan nggak ada batasan dia sebenarnya. Nah ini sesuka dia aja, nemuin konsep ketuhanannya Yunani sama awalnya manusia gitu kan. Ada Adam, ada Zeus berantem. Coba. Bobo itu nggak logis. Iya emang gak logis, tapi kan gak ngambil standarnya dari Islam. Iya. Cuma kalau punya aja di Islam, tapi standarnya Oh, enggak. standar Islam itu Filipin itu dari Nah. aku lagi. Iya. Gitu. Jadi amannya berilmu dulu sebelum bertindak. Jadi kalaupun sudah terlanjur, pas sadar tanya langsung. Gitu. Makanya beberapa orang ketika diskusi juga sudah terlanjur dapat kerjaan yang haram, terus gimana? Gitu kan? Ya kamu makanya belajar dulu sebelum kerja. Mana yang haram, mana yang boleh. Tapi udah terlanjur gimana? Ya udah, kamu udah terlanjur, Allah kasih hidayah, diingetin, keluar. Hidayahnya cuma itu. Terus nanti keluarga makan apa? Ya. Terus dia nanya gini, boleh nggak aku keluarnya nanti minta waktu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan nunggu keuangan lancar dulu. Ya jawabannya sih gini ya. Ya itu sih terserah, karena aku udah nyampein, kewajibanku nyampein, pilihan tetap di kamu, free will-nya kan tetap di dia, free will-nya tetap dia. Cuma nanti balapan. Oh, balapan sama siapa? Ya kamu yang datang mau duluan atau surat desain duluan? Mau duluan atau desain duluan? Nah, balapannya sama itu aja. Masalahnya kan kita sama-sama nggak tahu. Ya mau aku udah nyampein, free will-nya di Hati-hati aja. Jadi itu, karena kadang aku nggak bisa ngasih solusi konkret gitu, maksudnya belum bisa ngasih kerjaan, belum bisa ngasih lowongan, aku cuma nyampein pilihan gitu. Iya dong. Iya dong. Ya bener dah. Aku nggak maksa. Ayo di sana enggak. Makanya gini. Ini hukumnya ini. Sudah sadar, alhamdulillah. Terus gimana? Monggo. Nggak monggo, tapi lebih afdol kalau bisa ngasih solusi. Itu lebih afdol. Gitu, itu ya. Kan udah malam, barakallahu fikum. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Makasih Ustaz. Terima kasih.